Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Biologi Oceanografi yang diampu oleh Ibu Ayang Armelita Rosalia, SPI MSI. Untuk kali ini dan pertemuan kali ini, sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Dinda Nur Afni. Untuk pertemuan kali ini dan mungkin beberapa pertemuan ke depannya akan didampingi oleh saya di mata kuliah Biologi Oceanografi ini. Nah, untuk kali ini kita akan mengetahui sebaran parameter oceanografi di sebuah perairan. Lalu kita lanjut, apa itu parameter oceanografi? Parameter oceanografi ini merupakan dinamika dari alam yang mana dapat mempengaruhi aspek fisik dari air laut. Nah, contohnya ada apa saja parameter oceanografi itu? Ada suhu permukaan laut, ada salinitas, kecerahan, arus dan gelombang, dan lain sebagainya. Lalu mengapa kita perlu tahu parameter oceanografi? Karena memang ada gitu ya beberapa permasalahan di bidang kelautan yang dapat dikaitkan dengan parameter oceanografi. Nah, contohnya jika kita ingin mengetahui daerah sebaran potensial penangkapan ikan. Nah, parameter oceanografi ini penting untuk kita ketahui terkait dengan karakteristik habitat dari ikan yang kita pilih. Nah, lalu ada beberapa permasalahan lagi yang mungkin dapat dikaitkan dengan parameter oceanografi. Misalkan adalah kesehatan lingkungan perairan, ataupun misalkan kita ingin melihat terkait kesehatan terumbu karang dari parameter oceanografinya, misalkan suhu yang cocok dan lain sebagainya. Jadi memang perlu mengetahui parameter oceanografi terkait dapat dikaitkan dengan beberapa permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian yang kita ingin lakukan. Lalu tahapan yang akan dilakukan ini mulai dari persiapan data dan alat, proses ekstraksi data, pemeriksaan data, hingga nanti analisis data. Nah, untuk tujuan yang kita akan lakukan pada kali ini adalah kita akan fokus ke penentuan daerah potensial penangkapan ikan, khususnya dari ikan pelagis. Jadi nanti teman-teman persiapkan jenis ikan pelagis apa yang teman-teman akan pilih, dan nanti datanya kita akan gunakan data MODIS, alatnya kita akan menggunakan SIDAS dan juga ArcMap. Nah, teman-teman nanti disarankan untuk download ArcMap. Nanti hingga pemeriksaan data juga kita menggunakan Google Sheet dan Excel, hingga nanti analisis data di ArcMap. Baik, kita akan langsung lanjut ke proses analisis. Teman-teman, jika nanti ke depannya bingung bisa diulang videonya, atau jika teman-teman sudah merasa buntu bisa bertanya kepada saya. Baik, kita akan langsung masuk ke proses analisis. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita buka dulu modul yang sudah teman-teman dapatkan. Kita langsung lihat ke bagian metode. Di sini ada alat dan juga bahan yang akan digunakan. Nah, teman-teman mungkin jika sudah memiliki beberapa software di bawah, teman-teman tidak perlu download lagi. Namun jika teman-teman belum punya atau sudah dihapus, ini teman-teman bisa download lagi di link download yang sudah disediakan. Nah, untuk SIDAS teman-teman sudah ada link download ini. Jadi teman-teman langsung bisa akses. Ini bisa langsung CTRL dan klik. Nanti teman-teman akan dilanjutkan ke browser teman-teman. Oke, langsung di halaman download ini teman-teman bisa langsung gulir dan sesuaikan dengan operating system teman-teman. Nah, untuk pengguna Windows bisa langsung klik. Nah, nanti otomatis akan terdownload di sini. Karena saya sudah punya, jadi saya akan batalkan. Baik, kita kembali lagi ke modul. Jika SIDAS sudah di-download, nanti teman-teman tinggal ikuti perintah installnya saja, gitu ya. Kedepannya nanti jika sudah terinstall, simpan dulu SIDASnya. Nanti juga kita akan menggunakan Google Sheet dan Excel. Nah, untuk Google Sheet, teman-teman disarankan juga menggunakan email UPI, gitu ya. Karena memang agar langsung ke-detect gitu untuk longitude dan latitude-nya. Di kasus saya adalah menggunakan email UPI itu langsung. Dan di sini untuk link download ArcMap, ini teman-teman sudah ada, teman-teman tinggal copy saja. Tinggal copy. Lalu teman-teman di sini bisa paste dan nanti teman-teman sudah langsung diarahkan ke bagian ini ya. Nah, teman-teman kalau mau download tinggal klik link drive-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Download saja. Tetap download. Ukuran filenya besar 1 GB, jadi lumayan memakan waktu. Nah, nanti sudah terdownload nih ya, tunggu sampai selesai. Nah, teman-teman setelah selesai semua download, teman-teman bisa membaca lagi panduannya ini ya di sini sampai nanti dengan selesai. Nanti semua panduan sudah lengkap ada di sini. Baik, kita kembali lagi ke modul.
jika semua alat sudah terdownload, kita lanjut ke bahan. Nah, kita karena fokusnya adalah ikan pelagis, maka kita menggunakan data citra suhu permukaan laut dan juga klorofil. Nah, di sini kita menggunakan data bulanan. Nah, caranya teman-teman CTRL dan klik lagi dan akan langsung diarahkan ke browser teman-teman. Kita tunggu. Oke, jadi teman-teman tidak perlu untuk mencari lagi gitu ya di mana datanya. Teman-teman sini sudah sediakan, tinggal teman-teman menyesuaikan datanya saja. Di sini kita fokusnya adalah instrumennya Aquamodis. Untuk produknya kita menggunakan klorofil dan juga SST atau Sea Surface Temperature atau suhu permukaan laut. Nah, untuk klorofil teman-teman di bagian CHL ini. Nah, kalau untuk suhu permukaan laut kita menggunakan SST yang daytime. Nah, saya contohkan dulu untuk yang Sea Surface Temperature. Nah, untuk periodenya kita di sini ada beberapa pilihan banyak, tapi kita akan menggunakan data bulanan. Maka kita klik monthly. Untuk resolusinya udah nggak usah diubah 4 km. Untuk start date-nya karena kita bulanan, pilih tahun dan bulan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya contohnya adalah tahun 2023 bulan Desember. Nah, di sini bulan Desember. Berarti dimulai dari tanggal 1 dan untuk end date-nya berarti di tahun 2023 bulan Desember juga, tapi di akhir, jadi 31. Setelah sudah, kita klik extract or download data. Di sini ada penyesuaian lagi. Teman-teman sesuaikan lagi apa sudah benar start date-nya, sensornya, produknya, hingga periode dan resolusi. Jika sudah, teman-teman klik tipenya adalah map. Ini yang akan kita lakukan analisis untuk menghasilkan data tabular. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan seperti ini ya. Teman-teman blok semuanya, klik kanan dan klik go to. Nah, nanti teman-teman di sini pasti tampilan akan seperti ini. Jadi teman-teman masukkan username dan password teman-teman, lalu login. Jika belum punya, klik register. Teman-teman nanti ikuti saja perintah di register seperti apa. Nih ya, di kanan teman-teman di sini sudah ada perintahnya. Nanti masukkan user information sampai akhir, ikuti saja perintahnya. Oke, jika sudah nanti teman-teman login. Ya di sini karena kasusnya saya emailnya bukan pakai yang ini ya, saya lupa akun. Jadi karena saya juga sudah punya datanya, jadi saya tidak perlu masuk. Nanti teman-teman sudah login, otomatis datanya akan terdownload. Atau misalkan sudah login dan juga sudah register tapi datanya belum terdownload lagi, bisa ulangi dari proses yang ini. Di blok, go to, dan nanti login akan terdownload otomatis. Oke, jika semuanya sudah, kita akan lanjut ke proses ekstraksi data di SIDAS. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sekarang tadi kita sudah download data, download alatnya. Kita akan langsung masuk ke ekstraksi data ke SIDAS. Teman-teman klik aja. Kita tunggu. Oke, ini tampilan awal dari SIDAS. Nah, setelah download, teman-teman pasti akan mendapatkan data berformat NC, baik itu klorofil dan juga suhu permukaan laut. Nah, teman-teman simpan nanti di satu folder yang sama gitu ya, untuk modul 1 misalkan. Agar mudah nanti teman-teman manajemen datanya nanti ke depannya. Dan di sini sudah ada ya dua format ini, Aquamodis, baik klorofil dan juga suhu permukaan laut. Nah, di sini saya contohkan dulu untuk SST, format NC, kita masukkan. Oke, sudah. Jika sudah, kita masuk ke bagian bands. Di sini ada SST, kita klik lagi 2 kali. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi teman-teman, karena tadi di drive itu ada peta RBI, ada area of interest atau AOI, dan juga ada template layouting, di sini kita akan tambahkan AOI yang ada, yang teman-teman sudah download di drive dalam modul. Nah, caranya kita klik vektor, import, dan kita pilih S3 save file. Nah, masukin AOI yang teman-teman sudah download berformat SHP AOI-nya. Oke, kita sekarang zoom ke bagian wilayah AOI-nya. Nah, ini adalah area of interest kita. Oke.
Nah, ini berada di wilayah barat daya dari Pulau Kalimantan. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan nilai tabular? Teman-teman klik kanan. Nah, klik export mask pixel. Nah, untuk masknya itu kita pilih yang AOI-nya. Jika sudah, klik OK. Centang semua bagian ini. Lalu kita klik write to file. Nah, di sini simpan di folder, teman-teman agar rapi. Di sini saya namakan SST saja. Dan type-nya pasti TXT ya, teman-teman, pasti teks. Kita tunggu. Sudah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk. Ini bisa close dulu biar mudah nantinya, biar nggak bingung. Kita sekarang masukkan produk lainnya, yaitu klorofil. Formatnya NC. Lakukan hal yang sama. Kita ke bench. Nah, jika sudah, kita lakukan yang sama, vektor import as receive file. Masukkan kembali AOI-nya. Kita zoom. Oke. Kita coba lagi, klik kanan. Nah, di sini nggak bisa dipencet export mask pixelnya, teman-teman. Bisa dilakukan lagi ya. Caranya adalah klik spatial subset. Klik OK saja. Nah, di sini akan ada subset yang kedua gitu ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik yang bench-nya, clore. Nah, teman-teman bisa langsung close produknya. Klik no. Klik lagi klorofil. Coba kita klik kanan. Nah, sini sudah muncul. Teman-teman klik lagi. Lakukan hal yang sama. Sekarang kita namakan CHL dengan format TXT. Kita tunggu. Untuk CHL ini agak lama. Saya akan jeda dulu sampai nanti prosesnya selesai. Oke, ini sudah. Kita akan lanjut ke proses pembersihan data di Google Sheet dan juga Excel. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke pembersihan data. Di sini data hasil dari SIDAS yang tadi kita sudah ekstrak, mask pixelnya kita buka, contohnya CHL. Nah, datanya akan berbentuk seperti ini ya, teman-teman. Ada pixel, longitude, latitude, dan juga nilai klorofil. Begitupun dengan yang SST atau suhu permukaan laut. Oke, kita bisa langsung masuk ke Google Sheet. Blank spread. Oke, kita akan import dulu nilai TXT tadi. Kita import. Nah, masukkan dua parameter ini. Oke, di sini saya mau masukin klorofil terlebih dahulu. Langsung saja import data. Kita tunggu sebentar. Oke. Ya, kita lihat dulu apakah longitude dan latitude-nya sudah bentuknya seperti ini. Ini sudah benar ya, teman-teman. Nah, kalau bisa juga nanti teman-teman di sininya diubah agar menjadi titik gitu ya. Bisa di Excel nanti. Jangan koma. Biasanya nggak terbaca di ArcMap-nya. Kalau sudah, kita download format Excel. Oh, saya lupa beri judul ya. Bisa di sini namanya klorofil atau SST. Oke, sekarang kita masukkan kembali yang format SST. Kita upload. Import data. Nah, teman-teman klik yang open now dulu untuk data baru. Lihat lagi, kita longitude atau latitude-nya sudah benar. Oke, jika sudah, kita akan download lagi format Excel. Nah, untuk SST dan juga klorofil ini sudah. Sekarang kita buka format Excel yang sudah kita download. Oke. Nah, teman-teman, jika misalkan di sini kasusnya belum titik gitu ya, teman-teman bisa atur dulu nanti di option. Nah, teman-teman ke advance. Nah, di sini nanti lakukan seperti ini ya, teman-teman. Use system separatorsnya boleh di unchecklist, decimal dan thousand-nya bisa teman-teman ganti titik.
Nah, kalau sudah oke, nanti formatnya akan seperti ini. Kita akan bersihkan dulu, ini kita hapus saja. Lalu untuk pixel X dan Y juga kita hapus. Qual SST juga kita hapus. Nah, untuk ini di nilai SST ini masih ada nilai none atau kosong. Nah, jadi teman-teman klik dulu di headernya, di SST-nya, klik sort and filter. Teman-teman klik lagi yang tanda panah, select all-nya di uncheck list, cari lagi none. Nah, klik none saja. Klik OK. Teman-teman klik nomornya, CTRL, shift, dan panah ke bawah. Lalu delete. Lalu munculkan kembali datanya. Klik OK. Nah, biasanya permasalahannya SST ini, format ini masih belum number. Nah, jadi kita ubah dulu formatnya jadi number atau numerik. Oke, ini biasa terbaca ke ArcMap. Nah, untuk longitude bentuknya seperti ini, latitude seperti ini, dan SST seperti ini. Kita simpen formatnya adalah CSV, teman-teman. Di sini SST CSV dengan format CSV, delimited. Klik save. Sekarang kita buka kembali yang chlorophyll. Ini tadi chlorophyll. Oke, kita lakukan hal yang sama. Di sini kita hapus pixel X dan Y juga dihapus. Chlorophyll-nya kita filter dulu dari nilai none. Checklist none. Oke. Klik nomornya, CTRL shift panah bawah. Hapus. Munculkan lagi. Oke. Nah, ini sudah benar ya. Ini biasanya sudah terbaca kalau untuk chlorophyll. Kita save aja. Sama dengan format CSV, delimited. Teman-teman bisa namainnya sama atau mungkin teman-teman mau beda. Lalu klik save. Oke. Kita akan kembali dulu dan kita buka ArcMap kita. Tunggu, mungkin agak lama ya kalau untuk ArcMap bukanya. Saya akan pause dulu. Oke teman-teman, setelah sudah gitu ya, kita bisa klik My Templates dan Blank Map. Nah, karena tadi datanya adalah data tabular, maka cara masukin datanya adalah dengan klik File, Add Data, dan Add Exadata. Datanya ada data-data longitude, latitude, dan juga titik-titik dari SST ataupun chlorophyll. Kita masukkan data CSV kita tadi. Nah, saya masukin data CSV dulu ya, SST maksudnya, dengan format CSV. Klik SST untuk Z field-nya. Untuk koordinat sistemnya teman-teman bisa sesuaikan. Ini menggunakan WGS 1984. Oke, lalu sudah, klik OK. Klik OK lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini, kumpulan titik-titik. Masukkan kembali data lainnya, karena tadi data SST, sekarang kita masukkan data chlorophyll, format CSV. Z field-nya kita masukkan chlor, edit, WGS, OK, klik OK lagi, klik OK. Nah, sudah ada ya teman-teman. Nah, ini chlorophyll dan juga SST-nya ini. Setelah sudah, kita masukkan peta RBI dan juga AOI yang tadi sudah disediakan di dalam link drive yang ada di modul. Jadi dimasukkan saja. Saya simpan di folder ini. Untuk AOI dulu. AOI-nya jika belum terlihat bisa dinaikkan ya teman-teman. Nah, ini AOI-nya dan peta RBI. Di sini saya simpan di sini. Oke. Ini adalah RBI desa. Nah, teman-teman, untuk AOI-nya bisa kita hilangkan gitu ya. Nilai warna dalamnya ini. Jadi fill color-nya kita nonaktifkan saja. Dan ini bisa diganti warna merah. Biar terlihat. Nah, ini sudah ada titik-titik ini. Nah, untuk ini belum bisa dilakukan analisis karena belum memiliki objek ID. Kita lihat, nah di sini belum ada objek ID-nya, baru longitude, latitude, dan keterangan saja.
kita akan ubah events ini menjadi data SHP dan memiliki objek ID. Caranya adalah klik kanan, data, lalu export data. Oke, untuk outputnya teman-teman mau simpan di mana bebas. Nah, kalau bisa di satu folder yang sama agar tidak bingung. Di sini saya simpan di sini folder ini, dan di sini karena sudah mulai membuat data ya, sini saya buat folder lagi data. Saya masukkan di dalam folder data. Di sini saya namakan SST saja. Dan di sini file and personal bisa teman-teman ubah jadi save file aja, lalu save. Klik yes. Oke, kalau sudah, lakukan hal sama juga, klik kanan pada data yang lainnya, di sini klorofil, export data, simpan di folder yang sama, di sini CHL, save type-nya sebagai SHP, klik OK lagi. Oke, perbedaan yang dapat bisa dilihat itu teman-teman di sini nanti ada, nah di sini ada ID-nya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke bagian utamanya, yaitu kita melihat sebaran nilai parameter SST dan juga klorofilnya agar kita bisa tahu gitu berapa jumlah suhunya, berapa jumlah klorofilnya. Itu teman-teman dengan cara klik R toolbox. Nah, di mana posisinya? Biasanya ada di atas ini, dan pilih yang ini berwarna merah nih, toolbox. Klik. Kita tunggu. Oke, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih yang Spatial Analysis Tool, klik plusnya, lalu kita pilih Interpolation, dan pilih yang bagian IDW. Nah, jika sudah, masukkan data SST atau CHL. Kita masukkan SST terlebih dahulu saja. Kita tunggu. Nah, untuk Z field-nya, value-nya yang akan kita tampilkan adalah nilai SST-nya. Nah, untuk output penyimpanannya, teman-teman bisa di data, di sini saya namakan SST. Save. Nah, karena di sini kita sudah membuat AOI dan agar hasilnya tidak menyebar kemana-mana, agar sesuai dengan AOI, bisa teman-teman klik Environments, Processing Extend. Extendnya kita bisa pilih mana nih? Same as layer AOI-nya. Gulir ke bawah, cari raster analysis. Nah, untuk masknya kita masukkan AOI. Jika sudah, klik OK. Jika ini semuanya sudah benar, teman-teman langsung saja klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Oke, hasilnya sudah keluar. Ini adalah hasil nilai SST-nya. Dimulai dari yang paling rendah ini 28 sampai ke 33 derajat gitu ya. Ini ada perbedaan warnanya tergantung dengan nilai suhunya. Jika sudah, suhunya sudah, sekarang kita lakukan kembali untuk klorofil. Klik lagi IDW, masukkan klorofil. Z field-nya, value yang akan kita tampilkan adalah klorofil. Penyimpanannya juga sesuaikan kembali. Di sini saya di satu folder yang sama. Lakukan hal sama, environments. Kita klik processing extend-nya. Untuk extend-nya kita pilih AOI. Gulir lagi ke bawah. Raster analisisnya kita pilih, mask-nya juga AOI. Kalau sudah, klik OK. Ini juga pastikan sudah benar, klik OK lagi. Oke, nilai SST juga klorofilnya sudah keluar. Apakah sudah gitu ya? Untuk nilai yang dikeluarkan memang sudah, cukup sampai sini kalau jika ingin melihat nilainya. Namun karena kita akan melihat parameter optimal sesuai dengan karakteristik ikan yang kita pilih, maka harus disesuaikan kembali gitu ya. Jadi untuk melihat sebaran parameter yang paling optimal gitu bagi suatu ikan, kita harus tentukan dulu jenis ikan apa, jenis ikan pelagis apa yang kita pilih. Nah, contohnya di sini adalah saya menggunakan contoh ikan tongkol, teman-teman. Bisa digulir, teman-teman bisa siapkan lagi ya jenis ikan apa yang teman-teman mau pilih. Karena saya di sini tongkol, jadi teman-teman harus berdasarkan jurnal gitu ya. Misalkan ikan layur gitu. Ikan layur suhu yang paling cocok berapa? Klorofil yang paling cocok berapa. Nah, di sini saya contohnya di ikan tongkol. Ini mungkin saya masih gambaran umum saja gitu ya. Ikan tongkol ini rentang optimum suhunya adalah 26 sampai 30 dan klorofil 0,2 sampai 0,5. Maka di sini kita lihat
optimum suhunya 26 sampai 30. Nah, untuk suhu ya 26 sampai 30. Caranya agar bisa terbagi kelas yang optimal itu, kita klik saja ini bagian search ya teman-teman di sini. Nah, teman-teman kita harus melakukan reclassify atau reklasifikasi untuk masukkan rentang optimum bagi ikan yang kita pilih, gitu ya, untuk membagi kelasnya. Di sini reclassify, klik saja. Input rasternya di sini SST dulu aja, suhu dulu. Nah, di sini masih banyak ya. Kita klik dulu classify. Sudah, kita buat kelasnya menjadi 3 saja agar lebih mudah. Klik OK. Nah, di sini ada rentang-rentang ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan dengan karakteristik ikan yang teman-teman pilih. Nah, di sini tadi ikan tongkol suhunya adalah 26 ya, 26 sampai 30. Nah, jadi yang paling masuk rentangnya adalah bagian ini. Maka kita akan masukkan nilai 1. Nah, jadi 1 ini menggambarkan nilai yang paling optimal sesuai dengan rentang yang paling optimal dengan jenis ikan yang kita pilih. Di sini sudah benar. Kita akan simpan, berarti di sini saya namakan saja reclassify jadi SST, reclassify sea surface temperature. Nah, ingat ya teman-teman, nilai 1 itu nilai yang paling optimalnya. Ini bisa kita kecilin nanti. Oke. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, 1 ini yang tadi ya, rentang yang paling optimal suhu gitu bagi ikan tongkol. Selanjutnya kita lakukan juga reclassify bagi klorofilnya. Nah, kita masukin di sini klorofil. Kita lakukan kembali classify. Kelasnya jadi 3 saja. Klik OK. Nah, tadi ya 0,2 sampai 0,5. Nah, mungkin di sini yang paling optimal gitu, yang paling masuk ya bagian yang ini nih, yang awal. Ini sudah benar urutannya, 1 itu yang paling optimal. Jika sudah, kita simpan lagi ReCHL, reclassify chlorophyll. Oke, klik OK. Oke, hampir lebih besar ya untuk klorofil yang sesuai nih wilayahnya. Nah, apakah sudah cukup? Belum ya teman-teman. Untuk melihat sebaran parameter yang optimal bagi kedua parameter ini terhadap ikan tongkol, maka kita perlu overlay dulu nilainya. Nilai 1 ini, nilai yang optimal. Caranya adalah kita klik lagi. Kita cari lagi raster kalkulator. Kita akan lakukan overlay nilai 1. Nah, kita masukkan hasil reklasifikasi tadi, baik reclassify hasil SST dan juga klorofil. Kita masukkan, simpan gitu ya teman-teman. Di sini karena hasil all gitu ya, jadi saya masukkan reklasifikasi all gitu, jadi namanya reall. Save. Oke. Kita tunggu beberapa saat, kita lihat ya. Oke, di sini udah ada hasilnya, nilainya 2. Nah, kenapa 2? 2 ini kan tadi hasil penggabungan nilai 1 dan 1 dari klorofil dan juga SST. Kita gabungkan nilai optimal SST yang 1 tadi dan juga klorofil yang 1, maka hasilnya akan 2. Nah, nilai optimal ini merupakan gabungan ya, nilai 2 ini. Nah, jadi ini adalah daerah yang optimal gitu, parameter optimal dari karakteristik ikan tongkol. Seperti itu. Karena ini masih bingung gitu ya, warnanya masih tabrakan, teman-teman bisa klik lagi Arc Toolbox. Nah, masih di Spatial Analysis Tool, cari yang kondisional, klik plus, dan kita klik yang con gitu ya. Masukkan dari hasil yang all tadi, yang hasil dari raster kalkulator, dan SQL. Ini value kita masukkan saja 2. Ya, karena 2 tadi nggak optimal. Input true rasternya kita yang reall lagi. Simpan lagi teman-teman. Gitu ya. Simpan lagi, misalkan coba kita buat database. Takutnya hasil ya. Takutnya error. Di sini saya namakan con aja biar mudah. Coba kita simpan. Apakah bisa? Oke. Hasilnya bisa ya teman-teman. Dan ini adalah hasil ngambil aja gitu ya, kondisi apa yang kita mau tadi. Nah, kita cuma mau ngambil nilai 2 yang ini agar tidak berbenturan dengan warna lainnya, maka ini hasilnya. Nah, mungkin ini hasil dari parameter gabungan yang paling optimal bagi karakteristik ikan kue. Sebenarnya teman-teman ini masih berbentuk raster ya. Kalau misalkan teman-teman mau ada koordinatnya, teman-teman bisa cari lagi raster 2 point. Kita bisa klik ya. Nah, ini hasilnya cuma seperti ini teman-teman. Count-nya gitu ya. Nah, biar nanti ada tabularnya banyak gitu ya, teman-teman bisa raster 2 point. Nah, di sini input raster, count, masukkan yang value, bisa disimpan di
hal yang sama tadi ya. Berarti di sini bentuknya akan future class lagi ya, akan berbentuk point SHP. Jadi misalkan di sini adalah titik gitu saja, saya namakan titik. Oke, coba klik OK. Oke, nah ini sudah bentuknya seperti ini ya. Kita buka coba. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nambah longitude latitude bisa klik ini, add field long misalkan. Nah, pilihnya misalkan mau teks. Oke. Dan juga latitude. Add field lagi, lat. Sini teks saja. Oke. Nah, teman-teman klik kanan, kalkulat geometri, klik yes. Nah, di sini untuk longitude itu X. Klik OK. Kita tunggu. Nah, akan muncul otomatis. Dan latitude-nya juga lakukan hal yang sama. Untuk Y sudah benar. Klik yes. Oke. Latitude-nya juga sudah ada. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman kita sampai raster juga sudah cukup ya, karena nanti akan ada analisis lanjutan. Dan selanjutnya jika teman-teman ingin layouting gitu ya, agar lebih rapi gitu dan lebih informatif, teman-teman bisa masuk ke nanti ya ke sini nih, ke layout view, atau misalkan nggak ada, teman-teman di sini ada nanti ya. Nah, di bagian ini kalau nggak salah nih ya, kita coba dulu. Sebentar. Oh maaf, saya sedikit lupa kalau lewat toolbar. Ternyata ada di sini ya, di view dan layout view. Kita ulangi ya, jika teman-teman bingung. View, lalu layout view. Oke. Nah, setelah itu bisa masukkan template yang sudah teman-teman download di Drive ini dengan change layout. Nah, teman-teman di sini klik yang bagian ini. Oke. Nah, teman-teman simpan di mana untuk hasil downloadnya tadi? Di sini ya. Nah, template yang outingnya kita klik, lalu open, klik finish. Nah, oke. Ini sudah ada. Teman-teman nanti bisa sesuaikan di sini, bisa diedit ya. Misalkan ini SST. Nah, untuk suhu permukaan laut sudah benar. Kalau nanti klorofil ini bisa diubah. Lalu ini juga keterangannya juga teman-teman bisa masukkan nama dan juga kelas dan juga NIM. Nah, untuk ini skalanya ya. Untuk skala bisa teman-teman jangan sampai bentuknya seperti ini ya. Kalau bisa genap ya genap gitu. Misalkan 1:3.500.000 misalkan 3.500.000. Nah, jadi seperti ini. Agar hasilnya tidak 13647 gitu. Oke, ini udah baik. Teman-teman kalau misalkan mau simpan nanti export ya, kalau hasil layoutingnya tuh export. Nah, nanti namanya bebas, tinggal save aja. Nah, untuk petanya juga teman-teman simpan dulu. Kalau simpan peta ya di save aja. Oke, di sini saya masukkan ke praktik Oceano. Oke, di sini berarti ke 1 aja dulu. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasannya mungkin kurang jelas atau bagaimana. Jika teman-teman bingung bisa mengulangi videonya atau bertanya lagi kepada saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.